Jadi guys, baterai kamera saya ngedrop guys. Ini hari ini saya mau ceritain kepada teman-teman semua, ini baterai ini ngedrop, lalu sebabnya kenapa, kemudian baterai apa yang harus saya beli, harga-harganya berapa. Saya akan infoin ke teman-teman semua di sini karena saya yakin kalau teman-teman beli kamera, terutama yang budgetnya pas-pasan kayak saya gini, pasti baterainya itu sudah tidak kondusif lagi. Jadi stay tune guys, kita bahas bareng-bareng. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah sampai menanyakan beberapa hal tentang kamera saya, lensa, adapter, kemudian jualan foto di Shutterstock ya, yang jelas ya. Kemarin saya dapat gede tuh, lumayan tuh, jari tangannya anak saya itu laku 30 sen yang wrinkle fingers itu. Terus kemarin saya kan sempat main ke 2 bulan lalu kan sempat nyervisin mobil saya itu. Nah, itu montir saya itu dia adalah jagoan untuk mobil-mobil Jerman. Jadi saya pakai BMW cuman di bengkelnya si namanya Pak Bambang. Ini bengkelnya namanya OB di Jalan Parangtritis, ini top banget. Itu dia punya Bumblebee rongsokan gitu yang udah 5 tahun kayaknya juga nggak berubah tempat gitu. Itu laku 44 sen. Jadi kemarin saya foto pakai handphone aja laku 44 sen. Keren juga ya, warnanya kuning guys. Jadi setahu saya VW itu ceritanya dibeli sama BMW kalau nggak salah, begitulah. Oke, kita kembali ke topik utama lagi. Jadi ini tentang baterai ya. Jadi hari ini saya akan tunjukin ke teman-teman semua. Ini ceritanya kemarin baterai saya tuh ngedrop. Jadi kalau saya pakai hunting itu kayak 1 jam pemotretan terus-terusan gitu ya, ceret gitu tuh. Kemarin kalau waktu saya ke Imogiri itu juga sampai saya di Pakam Raja drop. Jadi makanya saya perlu beli spare biar ya nggak khawatir ya ketika saya pemotretan kan baterainya cuma 1 udah gitu ngedrop. Ini 2017 loh, 31 Oktober 2017 ada tanggalnya guys. Ya wajar ya, saya beli ini kan kemarin 2021 kalau nggak salah, ngedrop. Ya wis lah, udah nggak apa-apa lah. Jadi ini nanti saya akan bahas proses ngedropnya itu kayak gimana. Nah jadi sekarang saya punya 2 baterai. Ini yang tangan kiri ini yang lama, yang 31 Oktober 2017 ketok ora guys. Nah yang ini kemarin baru datang 2 hari lalu. Enggak ding, kemarin sore. Sama-sama made in China. Jadi kayaknya ini juga juga bukan original. Karena kalau yang original itu kemarin saya browse asli Canon itu harganya antara 1 juta sampai 1,5 kayaknya. Cuman saya beli ini nggak mahal. Ini 70 ribu, 80 ribuan. Kalau saya cek ya, ini ya jenisnya sama-sama untuk LPE12 itu bisa dipakai ke EOS M saya yang dulu hilang itu. EOS M generasi pertama, EOS M10 punya saya ini. Sama EOS M100 yang kemarin juga dipakai sama Mas Rido pada waktu hunting. Terus setahu saya DSLR katanya juga pakai yang 100D kalau nggak salah ya, itu juga pakai LP12 ini. Nah ini kalau lihat voltasenya 8,4 volt, bener lagi. Nah yang ini, yang lama ini cuma 7,2 volt. Jadi kalau miliampernya sama 875. Tapi kemarin saya casnya. Nah ini beberapa parameter bahwa baterai teman-teman sudah ngedrop nih. Yang pertama ya, itu kayak 1 jam pemakaian drop. 1 jam pemakaian drop itu berarti dia sudah kayak nggak bagus lagi untuk dipakai.
kalau teman-teman sudah mengalami 1 jam pemotretan kok drop gitu, itu berarti sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaiknya sudah harus meluangkan uang untuk mengganti. Maka kalau motret itu kan setiap pemotretan itu saya selalu sampaikan teman-teman harus menghitung penurunan nilai ekonomis barang. Jadi baterai ini kita berlatih angka finansial ya. Baterai harga anggaplah 80.000 ini kalau sekali crack itu sebenarnya secara ekonomi dia turun tuh 100 perak, 200 perak, 3.000, 4.000 terus gitu sampai nanti masa berlakunya masa ekonomisnya habis, maka teman-teman harus membeli lagi. Dengan begitu maka saya menyarankan teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah bermain-main dengan hal-hal yang bersifat hobi kayak begini nih, ini ya yang jelas hobi itu kan membakar uang ya. Makanya kan di dunia Shutterstock ini saya itu tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, karena kan banyak orang yang hobi fotografi. Saya cuma berharap gini, hobi fotografinya sekarang sedikit demi sedikit itu diuangkan, sehingga kalau nanti teman-teman PO $35 itu kan sekitar 500.000, ya paling nggak teman-teman bisa membeli baterainya yang kacangan kayak punya saya Rp80.000 ini. Sekarang berikutnya, selain tadi 1 jam motret ngedrop, terutama kalau teman-teman bikin footage, wah itu footage sambiar guys. Itu kayaknya nggak nyampe sejam, kalau footage terus kayaknya ya jebol baterainya. Ya wajar ya. Nah, yang kedua adalah kalau teman-teman pegang, ini baterai saya yang baru ini masih kayak flat. Nah, flat itu rata guys. Cuman yang ini ngembung. Ngek, bagian sini sudah ngembung. Nah, kalau sudah ngembung ya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi. Maka sudah waktunya, kalau bahasa Jawanya sampun wancinipun. Nah, sampun wancinipun diaturi tumbas melih. Artinya sudah saatnya teman-teman membeli lagi. Nah, itu ya. Ini saya ngomong pakai bahasa kromo inggil. Kromo inggil itu bahasa yang dipergunakan untuk kita ngomong dengan orang yang lebih tua lah. Nah, jadi begitu. 1, dipakai ke pemotretan kok 1 jam ngedrop. Berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang kedua, ngembung dia. Gitu. Nah, ini tadi saya sudah cek, kan kalau yang Canon asli itu harganya bisa 1 jutaan. Jadi baterai gini aja mahalnya setengah mati. Dulu saya tuh beli kamera pertama kali dibeliin mama saya ya, tahun 2006 kalau nggak salah. Itu barang-barang tuh nggak ada yang KW, nggak ada yang third party, nggak ada yang KW 1, 2 super gitu, nggak ada. Jadi semuanya harus original. Nah, kalau bayangin aja, baterainya aja kayak 1 juta gini kan parah banget. Nah, terus ini made in China. Memang terpujilah negara-negara Cina itu karena memproduksi barang-barang murahan kayak gini nih. Ya jadinya 80.000. 1 juta ke 80.000 guys, itu membahagiakan sekali. Tapi nanti saya akan mencoba fair kalau teman-teman yang uangnya banyak dan kepengen membeli yang lebih bagus, itu nggak salah loh ya. Teman-teman uangnya banyak itu juga nggak salah, bagus malahan. Jadi saya kan harus fair ya. Saya nge-review beberapa barang ini, nanti juga saya review juga untuk pemotretan besok ya. Itu kalau yang 80.000 kuatnya berapa lama gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya juga kacangan kok ya, tahan juga kayaknya 3 tahun itu masih bagus ya. Nah, ini yang makanya yang 1 jutaan ini saya belum beli, tapi nanti saya coba review juga. Nanti di bawah saya akan kasih linknya, teman-teman yang kebetulan uangnya berlimpah mau beli yang original Canon juga monggo. Kalau mau yang ikut-ikutan saya beli yang 80.000-an kayak gini nih juga boleh. Kalau ya namanya juga dagang ya, tetap packagingnya itu tetap bagus gitu loh. Ini dikasih kayak cover gitu gini, terus ada tulisannya begini Canon LP 12 gitu, ada kayak gini nih. Nanti saya kasih di bawah. Nah, chargernya saya punya. Chargernya ini sebenarnya sama dengan chargernya Canon EOS M saya yang pertama. Jadi masnya yang dulu nyolong itu dapatnya adalah body saya sama lensa artisan yang 35 mili yang manual itu. Kui modiar masih sing nyolong kameraku karena lensanya manual, matanya sampai seliwer nanti pasti. Gitu ya. Nah, ini masuk guys. Jadi ini baterai yang lama ya. Ini masuk, ini pinnya, ini ada pin di sini, teman-teman bisa lihat pin. Ini harus sama dengan yang ini. Nah, ini diginiin. Klok, udah kekunci dia. Nanti nyala di sini chargernya. Jadi kalau
masih oranye berarti dia ini artinya charge. Tapi kalau udah full warnanya nanti menjadi kayak hijau kuning gitu. Nah ini juga sama. Yang ini masuk gini. Klik. Nah nanti tinggal dicolok. Colok. Ngek. Nah. Ini charge warna oranye. Terus kemudian nanti full warnanya kuning, hijau, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada alasan kuat kenapa saya harus beli baterai. Karena ya kalau ngedrop jelas ngedrop ya. Jadi Januari tahun depan itu saya pemotretan ke Jepang. Totalnya dari Jogja 9 hari. Jadi cuman saya harus berhenti di Singapura pas berangkat semalam, pulangnya juga semalam, berhenti di Singapura lagi. Officially saya di Jepang itu 6 malam. Karena visa saya pakai waiver ya. Jadi kalau pakai e-passport itu teman-teman bisa sampai 15 hari. Cuman karena anak-anak juga masih pada sekolah saya nggak bisa terlalu lama. Maka 6 malam officially di sana. Nah, saya akan landing di Osaka, Kansai. Kemudian karena ada reschedule dan lain sebagainya, saya jadi landing di Osaka tuh udah sore hari. Saya intinya ada pemotretan di sana. Nah, saya nggak tahu ini jelas kamera saya ini kan baterainya udah ngedrop gitu. Maka akan sangat beresiko ketika saya hanya bawa satu baterai. Ada kemungkinan mungkin saya akan beli lagi satu baterai lagi. Jadi saya akan punya 3. Karena untuk ngawekani ini caranya bahasa Indonesia apa ya? Untuk mengantisipasi. Nah, mengantisipasi kalau tiba-tiba dalam satu hari saya harus pemotretan full 10 jam, 12 jam gitu. Nah, ini solusi satu-satunya ya cuman baterai cadangan. Karena kalau ngecas, misalnya saya ngecas di kafe gitu ya dimarah-marahin nanti sama orang-orang Jepangnya itu kan lama banget ya. Kafe-kafe di Jepang kan kadang-kadang kedai-kedainya kecil-kecil gitu ya. Kalau saya sambil ngecas ya nanti takutnya dimarahin, ganggu juga gitu. Makanya saya beli satu. Nah, lighting portable jelas besok akan saya bawa kalau saya mau foto-foto narsis atau memotret portrait diri sendiri tapi di tengah daerah Shibuya. Kalau Shibuya sih gampang ya. Saya pernah motret di Causeway Hong Kong itu lightingnya bagus banget kok. Dan speednya juga nggak perlu harus rendah-rendah banget. Saya bisa dapat di atas 1/60 tuh masih bisa dapat kalau Shibuya, Causeway Bay, Fifth Avenue, New York, terus Avenue of Star Hong Kong gitu tuh lightingnya masih bagus banget. Jadi bisa dipercaya lah. Nah ini saya habis ini akan memotret ya, mencoba. Tadi malam sudah saya cas. Habis ini saya akan coba memotret, jadi habis ini nanti kameranya akan saya flip biar teman-teman bisa lihat. Baik teman-teman, ini kita akan coba pasang ya. Ini buka baterainya di sini. Kalau Canon EOS M10, Canon EOS M itu di sini, ini digeser gini. Klik. Nah, gini. Terus baterainya, nah itu kalau teman-teman bisa ngelihat itu kan pinnya ada di sebelah kanan ya. Maka ini juga harus diposisikan di sebelah kanan gini. Gini masuk, dorong sampai bunyi klik. Dah. Ini kuncinya di sini. Kalau ngelepas ya pakai ini. Gini, kunci terus ditutup. Ditutup, geser ke kiri. Nah, kurang lebih begitu. Nah, habis ini kita pakai motret. Cuman ini lensanya tak copot dulu karena tak ganti lensa yang lebih kecil aja. Jadi saya punya 3 lensa. Yang pertama ini 18. Nah, ini 18135, ini ada adapternya Meike CAF4. Nah, ini saya copot dulu. Kemudian biar lebih praktis ini tak pinggirin dulu. Ini ya, baterainya LPE12 ya. Ini saya mau ganti pakai lensa M. Nah, kalau pakai lensa M karena ininya M lens ya, lensa M, ininya M series, maka tidak perlu konverter. Ini langsung masuk gitu. Jadi ini putih ya, lambangnya putih, ada dotnya putih, ini juga ada titik dotnya putih, ini masuk putih ketemu putih, terus diputar ke sebelah kanan. Klik, nah dah. Nah ini yang ini saya pinggirin dulu. Jangan lupa kalau teman-teman menyimpan, biar nggak ada jamur, ini lens cap ini harus selalu dipakai. Rear cap namanya, rear itu belakang. Kalau front cap tuh ini front, ini depan. Front cap bagian depan. Ya. Sudah ya. Kemudian jangan lupa ini dicopot. Banyak orang-orang motret gitu tiba-tiba, oh kok petang gitu, kok gelap gitu. Ternyata
capnya nggak dibuka. Oke ya, ini saya skip aja dulu. Nah, lensa saya ini f-nya bisa sampai 2. Mana ya? Saya tak tunjukin di sini aja lah. Ini diafragma ya, ini diafragma, ini saya bisa atur sampai 2. Wah, dengan ISO 100. F-nya saya dapat exposure-nya dapat 1/100 ya. Ini masih harus saya gini lagi. Nah, nanti kapan-kapan saya jelasin ISO itu apa, diafragma gimana ngaturnya biar balance kayak gimana. Nih kita coba motret dulu ya. Saya mau motret capnya ini. Saya gini. Bulah. Terlalu dekat. Bulah. Piye iki? Wah ini kalau ngeblur gini terus ya, ini berarti jarak kamera sama bendanya terlalu dekat. Oke, kita coba motret aja halaman rumah saya ini yang belum disapu ini. Oke ya. Oke, dapat. Untuk settingan normal begini, ini saya dapat ISO-nya 100, f itu 2,0, exposure-nya 1/200. Cuman kalau buat landscape begini sayang nih pakai f2,0 nih, biasanya nanti ujung ke ujungnya nggak tajam, jadi pasti ada bagian yang blur. Ini saya tinggikan aja ya. Misalnya saya atur di f4 biar exposure-nya bisa saya turunkan. 1/80 cukup, oke. Kita foto. Well, nah ini berarti baterainya alhamdulillah berfungsi dengan baik. Nah, coba saya geser ke sini untuk memotret tiangnya ini. Nah, ini mudah-mudahan tiangnya bisa saya foto di f2. Nah, coba ya, saya foto dulu. Oke. Saya foto trik. Oke. Ini kalau teman-teman lihat di area ini bangku taman saya ini sama sini ini blur nih. Coba saya zoom ya. Saya zoom tuh kan. Ininya fokus, ininya blur. Blurnya parah banget. Kita coba cek yang sebelah sini. Blurnya parah banget. Nah, ini kenapa bisa blur? Karena saya pakai tadi f-nya 2. Sekarang saya akan praktekin ke teman-teman. Saya akan atur diafragmanya ini menjadi kecil. Nah, kalau di fotografi itu kalau angkanya besar begini, diafragmanya kecil karena pupilnya kayak mengecil gitu. Nah, ini diafragmanya angkanya saya taruh di 8 atau 11 kalian. Gelap kan dia karena diafragmanya mengecil, jadi intensitas cahayanya masuknya sedikit. Tapi dengan begitu ISO-nya harus saya tinggikan. Nah, saya atur di 800 misalnya, biar agak terang. Ininya saya turunin 1/60. Turunin lagi ya, oke. Kita foto. Oke. Nanti kita lihat perbedaannya. Foto pertama yang f-nya 11 sama foto kedua yang f-nya 2,0. Tadi yang f-nya 2,0 sudah kelihatan blur ya. Ini sekarang yang 11. Saya zoom. Ini tajam ya. Yang ininya coba lihat. Tuh. Sekalipun blur, tapi jelas masih lebih tajam daripada yang tadi. Pak, ini ya, ini yang f11 ya. F11. Teman-teman lihat bagian yang tidak difokuskan tadi ini dibandingkan dengan yang f2. Ini f2 ya. Oke, saya zoom. Nah, blur. Jadi, salah satu tips itu selain dengan cara pemakaian lensa, kalau teman-teman pengen belakangnya blur itu, ini di bagian diafragma kameranya ini diatur menjadi paling besar angkanya. Diafragmanya paling besar, ditunjukkan dengan angka yang paling kecil. Kemudian ISO-nya saya turunin lagi 100 ya. Ini kemudian saya naikin. Nah, jadi deh, waktu ada tempat sampah saya itu. Nah, ini jaraknya segitu bisa. Cuman kalau misalnya saya pegang ini tadi, wah, ini nggak fokus-fokus nih. Tuh, dia hijau tapi masih ngeblur. Berarti dia masih nggak bisa fokus. Coba kursi saya misalnya. Wah, masih kurang wah, susah. Ya paling gampang ini jaraknya mungkin berapa? Sekitar 1 meter ya. 1 meter, saya foto. Nah, begitu teman-teman. Jadi, harus kita syukuri bahwa baterai Canon M10 kacangan seharga 70-80 ribu rupiah ini bisa berfungsi dengan baik.
Semoga ini diberkati sama Gusti Allah sehingga saya bisa pakai ini nanti ke Jepang dan pemotretan berikutnya. Yang sekiranya saya harus outdoor activity ya, susah sekali kalau saya harus cari colokan untuk ngecas. Teman-teman juga bisa beli, dan sekali lagi teman-teman bebas memilih. Kalau teman-teman mau beli yang harga 900.000 sampai harga sekitar 1,5 jutaan, kalau setahu saya yang paling mahal ya monggo. Yang penting teman-teman membeli itu harus secara cash keras. Cash keras itu artinya jangan ngutang, langsung bayar. Lalu kemudian sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, misalnya memang apa ya untuk pemotretan rutin gitu ya monggo boleh. Yang berikutnya sesuai kemampuan. Jadi ya kalau teman-teman mampu ada rezeki ya silahkan dibeli, enggak juga masih ada solusi yang 80 ribuan begini. Nanti semua linknya akan saya taruh di bawah, teman-teman monggo bebas memilih seperti apa yang teman-teman inginkan. Ini saya pasang lagi di sini karena beberapa hari ke depan saya akan tes. Mungkin nanti saya bikin acara hunting-hunting lagi di mana ya, Imogiri mungkin di Jogja, atau mungkin ke Borobudur. Kayaknya seru juga ya, hunting-hunting pagi, saya nginep semalam di sana ke Borobudur ya, siapa tahu teman-teman juga mau gabung. Jadi ya teman-teman, terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Teman-teman yang pengen belajar tentang dunia Shutterstock bisa download ebook saya, linknya ada di bawah. Kemudian kalau kepengen ketemu offline, kepengen belajar offline, bisa datang ke Jogja. Saya officially itu punya dua paket pembelajaran lah. Ibaratnya kalau yang online gratis itu ya kayak teman-teman nonton YouTube begini. Kalau misalnya offline juga ada yang gratis. Jadi kayak saya kemarin hunting itu datang 12 orang kalau nggak salah ya, 10-12 orang itu juga gratis. Bedanya adalah ketika teman-teman nonton ke YouTube dan teman-teman ikut hunting saya, itu kayak teman-teman nggak bisa kayak bounce back conversation gitu. Karena kemarin pada waktu saya ke titik nol itu sebenarnya adalah saya sedang melakukan sebuah pemotretan, memang project saya, real project. Kemudian saya kayak, guys, saya lagi bikin project nih, ada yang mau datang nggak? Kalau misalnya mau datang, siapa tahu kepengen liatin saya motret, terus kerja jadi fotografer tuh kayak gimana kan? Itu satu nilai yang menarik gitu. Karena dulu saya juga begitu, saya belajar sama orang itu ada yang online, ada yang offline. Nah kalau yang online saya kayak beli e-course-nya, online course-nya. Kalau yang offline tuh saya sampai, Pak boleh nggak saya ikut motret bareng gitu? Kalau boleh ya diizinkan, monggo saya gabung. Kalau nggak apa-apa, karena nggak semua fotografer itu mau didatangi ketika dia lagi mengerjakan project, karena ya nggak konsentrasi. Faktanya juga kemarin saya juga akhirnya kan banyak ngobrol ya, nggak apa-apa juga gitu, karena stok fotografi itu kan kemarin di titik nol itu kondusif, cuacanya menyenangkan, jadi saya bisa sambil jawab pertanyaan gitu. Intinya saya kalau yang berbayar ya jelas teman-teman kan akan lebih komprehensif ya, lebih detail lah gitu, kurang lebih begitu. Bebas aja lah teman-teman, mau ikut yang offline boleh, online boleh, mau yang gratis, mau berbayar, bebas aja gitu ya. Jadi matur nuwun sekali lagi, teman-teman sudah mengapresiasi apa yang saya lakukan di dunia YouTube fotografi ini. Mudah-mudahan semua keberkahan itu terlimpah untuk teman-teman semua. Jadi belajar fotografinya jadi lebih gampang, kemudian apresiasi terhadap hobinya teman-teman juga jadi lebih memungkinkan. Jadi kita sekarang hobi fotografi, tapi ada cara untuk teman-teman, saya dan teman-teman semua itu untuk menguangkan hasil karya itu, walaupun hasilnya sesederhana foto sendal jepit seperti yang ada di samping ini. Kemarin barusan laku 10 sen pertama kali, temennya dia udah, jadi sequelnya. Saya tuh kalau motret kan 3 angle ya, atas 45 derajat, bawah gitu, jadi 3 angle. Nah angle yang close up itu sudah laku 1 tahun lalu. Nah ini angle yang dari sudut ini tuh baru laku 2 hari lalu. Jadi alhamdulillah lah, jadi kita tuh iseng-iseng tapi benar-benar dapat duit beneran gitu lah. Gitu ya, matur nuwun teman-teman semua sudah datang ke channel YouTube ini. Silahkan subscribe, silahkan komentar, dan baterai silahkan memilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman membelinya secara cash, tunai, bayar, jangan pakai pinjol, jangan pakai pay later dan lain sebagainya, karena itu akan memberatkan ke teman-teman semua. Matur nuwun sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5 pagi.